Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Sahabat yang berbahagia, tentu kita tak lupa dan senantiasa tidak pernah melupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak mengaruniakan hal-hal terindah dalam hidup ini. Di antaranya adalah nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang ditakdirkan untuk bisa menjadi hamba-hamba yang bisa menikmati sajian-sajian ilahi, sajian-sajian Qur'ani, sajian-sajian masjidi, sajian-sajian yang di kemudian hari bisa menampilkan kita menjadi hamba-hamba pilihan dan hamba-hamba yang layak meraih ridho ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curah limpahkan untuk baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi kekasih-kekasih baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita bisa menjadi muslim rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam, bukan hanya untuk manusia tetapi untuk makhluk Allah yang lain, di antaranya adalah jin. Sahabat yang berbahagia, kita harus memahami bahwa jin itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sama halnya dengan manusia. Ada jin yang kafir, ada jin yang fasik, dan ada jin yang muslim. Dalam posisi kita sekarang membahas jin yang seringkali menjadi dalam tanda petik makhluk yang dimanfaatkan oleh asyadul jin, tuan-tuan jin, koordinator-koordinator jin yang berkolaborasi, bekerja sama dengan manusia-manusia yang tidak punya empati, manusia-manusia yang tidak memiliki keteguhan tauhid dan cenderung memilih jalan kemusyrikan, maka jin itu kemudian dimanfaatkan untuk merasuk, untuk menggoda dan menebar penyakit ke dalam tubuh manusia. Sahabat yang berbahagia, di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kita bergelut dengan jin sesuai syariat, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita tidak pernah bermusuhan dengan siapapun, tidak dengan manusia, tidak dengan makhluk Allah yang bernama jin. Akan tetapi ketika jin dimanfaatkan kemudian merasuk ke dalam tubuh seseorang di antara kita, melakukan penampakan-penampakan di rumah kita atau mengganggu kehidupan kita, baik mengganggu kehidupan rumah tangga, kehidupan hubungan antara anak dengan orang tua, kehidupan antar teman, kehidupan antar sahabat, bahkan kehidupan antar sesama ahli masjid, maka kita harus mengatakan say no to jin. Kita harus mengatakan tidak untuk jin yang bertindak, berperilaku seperti hal yang disebutkan tadi. Oleh karena itu, kalau ada jin yang masuk ke tubuh kita, kita harus keluarkan, ajak dia dialog, ajak komunikasi, dan setelah itu kalau bisa kita culik jin itu, kita gunakan pasukan jin yang sudah masuk Islam untuk melawan jin-jin lain, komplotan-komplotan jin lain yang digunakan oleh ahli sihir. Ya, jin yang dikirimkan dari lokasi tertentu masuk ke dalam tubuh fulan atau fulana. Kita ruqyah, kita terapi, lalu kita dakwahi dia agar memeluk Islam. Kita lokalisir jin yang sudah memeluk Islam itu agar kemudian mengajak teman-temannya agar memeluk Islam. Lalu setelah terbentuk divisi jin yang masuk Islam dan kemudian kita tundukkan, kita arahkan jin itu untuk melawan pasukan jin yang tersisa
yang mungkin yang di tubuh seseorang itu sudah disembuhkan dan sudah masuk Islam, tapi ada jin yang di lorong-lorong tertentu, ruang-ruang tertentu belum masuk Islam, ajak untuk masuk Islam, gunakan jin yang sudah masuk Islam untuk mendakwahi mereka. Demikian juga jin yang ada di tempat-tempat yang dikirimkan di titik-titik tertentu atau di area-area tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 148, walikulli wijhatun huwa muwalliha. Ya. Setiap arah mata angin itu tetap saja Allah yang kita tuju. Hidup ini hanya Allah yang kita tuju, maka fastabiqul khairat. Kita ajak jin dan ajak manusia-manusia yang lain yang kemudian berkomplot dengan jin untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena ainama takunu, dimanapun kalian berada, kita berada, jin ataupun manusia, ya'ti bikumullah, celah apapun, sekecil apapun celah itu, pasti akan mampu dilihat, dipandang, dimonitor, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Dan Allah Maha berkuasa atas segala hal. Jadi oleh karena itu tidak ada makhluk yang lebih kuat, makhluk yang lebih hebat daripada Al-Khaliq, sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita bacakan kepada jin itu agar taubat, agar sadar, jangan mau dimanfaatkan oleh manusia-manusia yang kemudian menjadi hamba setan, lalu berkomplot dengan jin yang kafir, yang fasik tadi untuk mencelakakan manusia-manusia yang lain, karena semua itu ada dalam takdir, ketentuan, dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna dalam arti menculik jin. Jadi tidak dipahami seperti kita kidnapping, menculik anak, ya, meminta tebusan. Apakah ada yang seperti itu? Ada. Dan ini yang tidak akan kita jalankan. Sahabat yang berbahagia, ya, selanjutnya dalam episode menangkap atau menculik jin ini, kita tidak punya kekuatan, tidak punya senjata, tidak punya apapun selain doa yang kita punya. Oleh karena itu, terapi, cara dakwah terbaik yang bisa kita kuatkan itu hanya doa ketika menghadapi jin. Jadi kita tidak bisa menggunakan alat-alat tertentu, kita juga tidak bisa menggunakan senjata-senjata tertentu. Ya, mohon maaf kalau di beberapa film Hollywood atau Bollywood itu, ya, untuk menangkap atau membunuh setan-setan tertentu harus memakai peluru kuningan atau peluru emas. Dalam pemahaman saya, itu tidak ada alat media untuk melawan pasukan-pasukan kafir dari kalangan jin kecuali hanya sebatas doa. Doa ini yang harus kita perkokoh. Apalagi biasanya jin yang dikirimkan ke tubuh kita atau ke tubuh pasien atau ke tubuh orang lain itu biasanya adalah berupa jin kiriman. Jin yang dikirim secara tidak bertanggung jawab untuk mencelakakan. Maka selain doa tadi, kita upayakan tindakan persuasif. Salah satunya adalah dengan berdialog dengan jin, mengajak diskusi jin. Bisa sebelum tidur, ini bisa dilakukan oleh diri sendiri. Kalau ada merasa gangguan jin dalam tubuh, baca doa-doa, ya. Salah satunya yang sudah sering kita bahas, ayat kursi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin, dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah juga membaca surat Ar-Rum ayat 21. Dibaca sebanyak 30 kali, bolak-balik, yang dilakukan terutama bagi sahabat-sahabat yang pernah akut mengalami gangguan jin lebih dahsyat lagi. Bunyi surat Ar-Rum, Ar-Rum ayat 21 itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini dibaca 30 kali sebelum tidur, 30 kali dibaca lagi. Nah, insya Allah itu akan berpengaruh dalam dialog kita dengan jin. Nah, oleh karena itu sahabat yang berbahagia, apakah kita boleh memukul jin? Mohon maaf, saya sendiri pernah melakukan ruqyah dan ketika ibu tersebut bergoyang ketika dibacakan ayat kursi, ini saya pernah terpatik emosi, ya. Akhirnya saya pakai memukul tapi tidak mengenai fisik, ya, hanya dengan isyarat saja. Dan ternyata pukulan-pukulan atau pemukulan kepada makhluk lain itu sama seperti pemukulan terhadap manusia, itu tidak boleh dilakukan. Kenapa demikian? Ya karena ini bagian dari tata krama kita bergaul, tata krama kita berinteraksi. Kalau memang ada seperti disampaikan di sebelumnya, ya pakai cipratan air, garam, atau pakai aromaterapi yang sudah diruqyah. Nah, ini insya Allah kalau kita dialog dengan baik-baik, ya, misalkan datang ke rumah, kita misalkan 6 jam atau 2 hari kita pulang dari luar kota, rumah kosong, ya kita pakai sapu lidi, kita tepuk-tepuk, bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Kemudian baca qul huwallahu ahad, ditepuk-tepuk, ya, hei mohon maaf, ya kami sudah kembali, ya mohon maaf, silakan Anda kalian pergi, tidak usah mengganggu kami. Ini bagian dari dialog, ya, tidak dengan melotot, karena siapa yang harus kita pelototin juga tidak ada di depan kita. Nah, tapi kalau memang dia jin ini datang dalam mimpi kita, katakan saja dengan jelas, dengan terang. Kalau terus mengganggu, maka bisa dibunuh. Yang membunuh bukan kita, tetapi yang membunuh adalah tentu kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat yang berbahagia, ini cara kita melakukan penculik jin, melakukan penculikan jin. Maka siapapun kita bisa melakukan, asalkan kita memiliki 7 sifat yang sudah saya jelaskan. Di antaranya adalah kita dawam sholat fardu 5 waktu, kita rajin membaca surat Al-Baqarah, kemudian kita bisa menjaga pandangan kita, dan kita tidak punya iri dengki kepada orang lain. Maka insya Allah jika itu bisa kita lakukan, siapapun Anda, tidak harus bergelar guru besar, tidak harus bergelar doktor, itu akan bisa menghadapi jin biiznillahi subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang berbahagia, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya dan bisa dipraktekkan di rumah. Ayat-ayat yang tadi saya sampaikan dihafalkan, pointernya Al-Baqarah 148 dan tadi surat Ar-Rum ayat 21. Demikian, mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.